Belasan wartawan berkumpul di Press Room Istana Negara, Jakarta pada Selasa sore 27 Agustus 2024. Mereka baru saja melakukan doorstep atau wawancara cegat dengan Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Hasbi di pilar pintu depan Istana Negara. Namun mereka terkejut manakala baru mengetahui bahwa Presiden Joko Widodo mengeluarkan keterangan pers setelah Biro Pers Istana membagikan tayangan melalui siniar di YouTube Sekretariat Presiden pada pukul 18.55 waktu Indonesia Barat. Spekulasi muncul bahwa hal tersebut merupakan wawancara settingan. Salah satunya terlihat pada mic yang tidak dilabeli identitas perusahaan media massa seperti yang umumnya terjadi. Hal lain, tidak terdengar wartawan yang biasa berdesakan dan suara yang saling bersautan mengajukan pertanyaan kepada Jokowi. Beberapa pewarta istana berspekulasi orang yang melontarkan pertanyaan kepada Jokowi adalah pegawai Biro Pers dan Media Kepresidenan. Dalam tayangan video itu, Jokowi memberikan keterangan perihal aksi demonstrasi menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Ia memuji langkah cepat DPR membatalkan pengesahan tersebut. Presiden pun menagih langkah cepat DPR dalam membahas rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Misalnya seperti rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang juga sangat penting untuk pemberantasan korupsi di negara kita. Presiden Joko Widodo kemudian mengunggah video reels Instagram yang menampilkan dirinya sedang melakukan konferensi pers di Istana Negara di Jakarta. Dalam sepekan, Jokowi mengunggah 2 video serupa yang dikemas dalam bentuk doorstop atau wawancara cegat seakan-akan dilakukan bersama wartawan. Padahal jurnalis Istana Kepresidenan sama sekali tidak dilibatkan saat Jokowi memberikan keterangan tersebut. 2 video yang diunggah Jokowi pertama pada 21 Agustus 2024. Di video ini, Jokowi memberikan komentarnya atas putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas hingga syarat usia pencalonan kepala daerah. Sepekan kemudian, pada 27 Agustus 2024, Jokowi memberikan keterangan soal aksi demonstrasi atas pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR. Dalam keterangannya juga, Jokowi menagih langkah cepat DPR dalam rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam video yang dibagikan di YouTube Sekretariat Presiden pada 21 Agustus, hanya terdapat 3 tangan yang menyodorkan alat rekam. Tak ada mic berlogo stasiun televisi atau media elektronik lain, juga tak ada pertanyaan lanjutan dari jurnalis untuk menggali informasi yang lebih dalam. Dalam video terpisah pada 27 Agustus 2024, terlihat 3 telepon seluler dengan mode perekam suara dan 2 mikrofon. Sebelum wawancara kemudian terdengar suara seolah-olah ada wartawan yang menyapa Presiden dengan ucapan selamat sore. Presiden berjalan menuju layar dengan membalas sapaan selamat sore kepada staf Biro Pers Istana. Ketika 2 wawancara itu dibuat, sebetulnya wartawan Istana Kepresidenan masih di press room. Tidak ada kabar sama sekali dari Biro Pers Sekretariat Presiden untuk melakukan wawancara. Tetapi tiba-tiba misalnya seperti pada tanggal 27 Agustus, tayangan keterangan Jokowi dibagikan tepat pada 18.55 waktu Indonesia Barat sebelum jurnalis hendak pulang. Sementara itu, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menegaskan bahwa wawancara Presiden Joko Widodo baru-baru ini di Istana Kepresidenan Jakarta tidak melibatkan gimmick atau settingan atau disetting. Yusuf menyebut bahwa wawancara tersebut merupakan bagian dari rutinitas pemberian keterangan pers dan tidak dirancang untuk tujuan lain. Ia juga menambahkan tujuan utama wawancara tersebut adalah untuk menyampaikan informasi langsung dari Presiden kepada masyarakat sesuai dengan fungsi dan tugas yang diemban oleh Sekretariat Presiden. Adapun ketika disinggung alasan kenapa lebih memilih melakukan doorstop dengan Biro Pers Istana daripada wartawan, Jokowi melambaikan tangan dan hanya tersenyum untuk mengakhiri sesi tanya jawab dengan jurnalis. Jokowi ditanya saat doorstop usai acara di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta Timur pada Jumat 30 Agustus 2024. Negara kita, Indonesia ini adalah negara demokrasi. Penyampaian aspirasi, penyampaian pendapat, ini adalah hal yang baik dalam demokrasi dan saya sangat menghargai itu, saya sangat menghormati itu. Dan saya titip, mohon penyampaian aspirasi itu dilakukan dengan cara yang tertib dan damai, sehingga tidak merugikan, tidak mengganggu aktivitas warga lainnya. Dan ini kemarin-kemarin kan ada demo untuk pendemo yang masih ditahan, saya harap juga bisa segera dibebaskan. Apa?
Oh, ya, saya menghargai langkah cepat DPR dalam menanggapi situasi yang berkembang. Respon yang cepat adalah hal yang baik, sangat baik, dan harapan itu juga bisa diterapkan untuk hal-hal yang lain juga.